John Herdman kembali jadi sorotan usai bertemu Erick Thohir dengan membawa permintaan khusus untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia meminta tambahan 2 pemain naturalisasi dari Eropa demi meningkatkan kualitas skuad Garuda di level internasional. Permintaan ini muncul setelah evaluasi performa tim di ajang FIFA Series yang memberi banyak pelajaran penting. Indonesia sempat tampil meyakinkan saat menang telak atas St. Kitts and Nevis dengan skor 4-0 yang cukup dominan. Namun, kekalahan tipis 0-1 dari Bulgaria menjadi sinyal bahwa masih ada celah yang harus segera diperbaiki oleh tim. Herdman menilai tambahan pemain Eropa bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman skuad saat ini. Erick Thohir pun memberikan respons positif sebagai bentuk dukungan terhadap rencana besar tersebut ke depan. Target jangka panjang Herdman adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA 2030 dengan proses konsisten. Selain itu, fokus juga diarahkan ke persiapan Piala AFF 2026 yang menjadi target realistis dalam waktu dekat. Komposisi pemain masih akan terus dipertimbangkan, termasuk kemungkinan memaksimalkan potensi pemain lokal. Kondisi klub pemain diaspora juga menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang bisa bergabung ke tim. Dengan strategi matang dan dukungan penuh, harapan besar kini mulai tumbuh untuk masa depan Garuda. Nama Tunku Ismail Idris kini mencuat sebagai kandidat terkuat untuk menjadi presiden baru Federasi Sepak Bola Malaysia. Pemilik klub raksasa Johor Darul Takzim ini mendapat dukungan besar dari publik dan pelaku sepak bola di Malaysia. Situasi ini muncul setelah krisis kepercayaan terhadap pengurus FAM yang dinilai gagal mengelola tim nasional. Skandal sanksi FIFA akibat naturalisasi ilegal menjadi pukulan telak yang membuat reputasi sepak bola Malaysia merosot. Di tengah kondisi tersebut, TMC dianggap sebagai sosok paling tepat untuk membawa perubahan besar dan menyeluruh. Kesuksesannya membangun JDT menjadi klub elit Asia Tenggara menjadi bukti nyata kapasitas kepemimpinannya. Ia dikenal mampu menghadirkan fasilitas modern serta manajemen profesional yang berstandar internasional. Para supporter berharap pendekatan yang sama bisa diterapkan untuk membenahi federasi secara total. TMJ juga dikenal tegas dalam mengkritik kesalahan, terutama terkait proses naturalisasi pemain yang bermasalah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan validitas dalam mencari pemain keturunan untuk tim nasional. Dukungan dari akar rumput terus menguat dengan seruan TMJ for President ramai di media sosial. Kini, harapan besar tertuju padanya untuk memimpin revolusi sepak bola Malaysia menuju arah lebih baik. Situasi oleh Romeni di Oxford United memicu reaksi keras dari supporter timnas Indonesia yang mulai kehilangan kesabaran. Penyerang andalan tersebut dikabarkan tidak masuk pilihan pelatih selama hampir 2 bulan tanpa kejelasan yang pasti. Kondisi ini membuat banyak fans merasa kecewa karena potensi besar Romeni seperti disia-siakan begitu saja. Aksi protes pun muncul dengan seruan unfollow massal akun Instagram resmi Oxford United yang terus meluas. Para supporter menilai keputusan pelatih Matt Bloomfield tidak adil terhadap pemain yang punya kontribusi besar. Romeni sendiri dikenal sebagai salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di dalam skuad klub tersebut. Namun ironisnya, ia justru jarang mendapatkan menit bermain di kompetisi EFL Championship musim ini. Padahal performanya bersama timnas Indonesia menunjukkan kualitas nyata yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam laga terakhir bersama Garuda, ia berhasil mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist penting. Hal ini semakin memperkuat keyakinan fans bahwa Romeni layak mendapat kesempatan lebih di level klub. Gelombang protes yang terjadi menjadi bukti betapa besar dukungan publik Indonesia terhadap sang pemain. Kini tekanan publik mulai terasa dan semua mata tertuju pada keputusan Oxford United berikutnya. PSSI tengah menyiapkan 2 laga penting bagi timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Strategi yang diambil cukup menarik dengan membidik tim kuat yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap penting untuk menguji mental sekaligus meningkatkan peringkat FIFA skuad Garuda. Ketua BTN Sumarji memastikan proses pencarian lawan sudah berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. 1 calon lawan bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan awal meski identitasnya masih dirahasiakan. Keputusan merahasiakan nama tim ini tentu memicu rasa penasaran besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sementara itu, 1 slot pertandingan lainnya masih dalam tahap pencarian dan komunikasi intensif. PSSI ingin memastikan lawan yang dipilih memiliki jadwal kosong agar bisa bertanding pada periode tersebut.
Beberapa nama besar mulai disebut sebagai kandidat potensial untuk menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Italia, Serbia, hingga Chile menjadi harapan supporter yang ingin melihat Garuda menghadapi tim kelas dunia. Selain itu, kekuatan Afrika seperti Nigeria juga masuk dalam daftar menarik untuk diuji kemampuannya. Jika rencana ini terwujud, maka Juni 2026 bisa menjadi momen penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Jika naturalisasi Luke Fikri berjalan lancar, maka lini depan timnas Indonesia bisa berubah jadi lebih berbahaya. John Herdman akan mendapat tambahan striker muda dengan kualitas yang dinilai cocok untuk skema modernnya. Fikri dikenal sebagai finisher klinis yang mampu memanfaatkan peluang kecil menjadi gol penting. Kehadirannya bisa menjawab masalah efektivitas penyelesaian akhir yang masih jadi pekerjaan rumah tim. Selain tajam, ia juga punya keunggulan fisik berkat pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang kompetitif. Hal ini membuatnya lebih siap menghadapi duel keras saat melawan tim dengan pertahanan kuat dan disiplin. Kemampuannya tidak hanya sebagai target man, tapi juga fleksibel dalam pergerakan menyerang di lapangan. Ia bisa melebar atau turun membantu membangun serangan sehingga membuat pola permainan lebih variatif. Usianya yang masih muda menjadikannya investasi jangka panjang bagi proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Persaingan dengan striker lain seperti Ole Romeni juga bisa meningkatkan kualitas seluruh lini depan tim. Situasi ini menciptakan kompetisi sehat yang mendorong setiap pemain tampil maksimal di setiap kesempatan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka lini serang Garuda bisa jadi salah satu yang paling ditakuti. Timnas Malaysia kembali jadi sorotan setelah dikabarkan mengincar ex-pemain muda Arsenal Josh Robinson. Langkah ini mengejutkan karena FAM baru saja terkena sanksi berat dari FIFA terkait naturalisasi ilegal. Publik pun mulai mempertanyakan apakah federasi benar-benar belajar dari kesalahan besar sebelumnya. Meski begitu, FAM tetap melanjutkan rencana mencari pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional. Josh Robinson disebut memiliki darah Malaysia dari ibunya, sementara ayahnya berasal dari Jamaika. Bek kanan 21 tahun ini merupakan jebolan Akademi Arsenal yang cukup dikenal di level muda. Saat ini ia bermain untuk Kidderminster Harriers di kasta ke-6 Liga Inggris yang cukup kompetitif. Profilnya dianggap memenuhi syarat sebagai pemain heritage yang sah sesuai aturan FIFA saat ini. Sebelumnya, Malaysia dihukum denda besar dan larangan bermain bagi 7 pemain akibat manipulasi dokumen. Kasus tersebut membuat peringkat FIFA Malaysia merosot tajam, hingga kini berada di posisi 135 dunia. FAM kini mencoba bangkit dengan pendekatan lebih hati-hati dalam proses naturalisasi pemain baru. Namun, publik masih menunggu apakah langkah ini akan jadi awal kebangkitan atau justru mengulang kesalahan. Kurniawan Dwi Yulianto resmi merilis 26 pemain timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala AFF U17 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jawa Timur pada 11 hingga 24 April 2026 dengan persaingan ketat antar negara. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste yang siap jadi lawan berat sejak awal. Laga pembuka akan digelar pada 13 April 2026 menghadapi Timor Leste yang bisa jadi ujian awal penting. Skuad muda Garuda kini membawa harapan besar publik untuk tampil maksimal dan mengincar prestasi membanggakan.